Shalom, selamat pagi. Ada sukacita ibu-ibu tercantik. Enggak ada bapaknya? Bapaknya belum ada bapak ini. Pak Marvin. Apa kabarnya ibu-ibu? Puji Tuhan, sehat, baik, sukacita. Dengan tema hari ini yang tentunya kita akan menjadi orang-orang kaya ya. Sehari ini. Amin. Kita akan mulai persekutuan dewasa hari Kamis. Kiranya handphonenya mohon di silent dulu sebelum kita masuk beribadah supaya kita fokus dalam peribadahan kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Puji Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kita semua telah menerima berkat Tuhan. Penyertaannya mengiring kita sampai ke tempat ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka kita dari NKB 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Masih lemes ya. Coba kasih senyum yang terbaik kanan kirinya, kasih salam ya. Kita menyanyikan kidung yang indah ya. Kidung yang penuh sukacita. Biarlah terpancar melalui wajah kita ya. Menyanyikan kidung yang bagus, yang merdu. Biarlah segala pujian kidung kita juga kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Dari yang ketiga aja. Riang atas limpah rahmat dalam kasih. Riang atas limpah rahmatnya dalam kasihnya teduh sambil terus memandang wajahnya ku nyanyikan hidupku. Katakan Yesus, nama Yesus. Yesus nama Yesus
bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, kidung yang merdu kiranya senantiasa ada dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Bersyukur jika kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ya Tuhan ke tempat-Mu. Dan kami boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus biarlah menyapa setiap hati kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian kami. Biarlah semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah persekutuan pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai. Kiranya semua boleh jadi karena kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Nats pembuka kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Saya akan baca ayat 19, ibu-ibu bisa baca ayat 20 dan ayat 21 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 21 sama-sama. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, demikian firman Tuhan. Pernah enggak ibu? Saya biasa bapak ibu gitu. Harusnya ada bapaknya ini ya. Ibu-ibu ya. Pernah enggak kita bertanya, nah, salah enggak ya kalau kita pingin kaya gitu? Di satu sisi kita butuh uang untuk hidup. Tapi di sisi lain kita juga diajarkan untuk tidak cinta uang. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama apakah keinginan kita menjadi kaya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapi keinginan itu untuk benar-benar kita aplikasikan ya dalam hidup kita. Dan tentunya Tuhan berkenan sesuai dengan firman-Nya. Kita akan merenungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita. Dari pelengkap Kidung Jemaat 271, janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Untuk kesehatan,
anugerah limpahan berkat yang selalu ada bagi kami. Dan sebentar kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami boleh mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal 12, ayat 3. Ya, satu ayat dulu saja. Kejadian pasal 12 ayat 3. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kalau misalnya kita perhatikan dari ayat yang 12, dari pasal 12 sampai pasal 14. Nah, di sini ada banyak sekali perjanjian-perjanjian Allah dengan Abram yang kemudian jadi Abraham. Setelah itu kemudian di ayat yang ke-15 dan seterusnya itu pemenuhan janji Allah dalam perjanjian-perjanjiannya. Gitu ya. Jadi sangat masuk sekali kalau kita baca mulai dari pasal 12 sampai ke belakang lagi begitu ya. Nanti di rumah bisa Bapak Ibu baca ayat-ayat yang pasal 12 sampai seterusnya. Nah, tema kita hari ini, salahkah kalau kita ingin kaya? Kaya itu kan topik yang sering kali bikin rame. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang pamer sekarang ini kan banyak apa sih istilahnya tuh? Flexing gitu ya. Orang-orang yang flexing gitu. Kita lihat di Reels, di story, di TikTok. Belum lagi kita lihat di story WhatsApp ya, story Instagram. Itu kan banyak banget orang yang flexing. Mau itu berlian asli, mau itu berlian KW, mau itu berlian yang pura-pura gitu ya. Udah bukan KW super lagi, pokoknya gak tahu lah berlian dari mana tahu gitu. Pokoknya flexing dulu aja. Tampilkan kekayaan itu gitu ya. Hari ini foto sama tas ini meskipun minjem punya temen yang punya temennya lagi. Yang penting orang tahu kalau saya punya tas itu gitu ya. Pernah foto sama tas itu. Kalau kita jalan ke luar negeri meskipun itu dibayarin, meskipun cuma transit, yang penting aku udah pernah menginjakan kaki di negara orang gitu ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali lah. Ada orang yang pamer gaya hidup, rumah mewah, berlantai-lantai, ada liftnya, ada mobil-mobil mewah yang gak cuma 1, 2, 3, bahkan semua orang di dalam rumah itu punya minimal 2 atau 3 mobil gitu ya. Jadi kalau rusak yang 1, buang aja, ada 1 lagi. Ada yang berbulan-bulan bisa keluar negeri gak pakai nabung gitu ya. Atau makan steak jutaan rupiah. Itu kan ngelihatnya kayak kok bisa, kerja apa dia sampai sebegitu gitu ya. Kan pengennya kita tuh udahlah kita gak usah ngelakuin apapun, kita dapat uang. Kalau saya punya 10 triliun itu pembangunan gedung gereja, pasti saya bayarin semuanya gitu ya. Dan secara gak sadar mungkin kita mulai berpikir di dalam hati, membanding-bandingkan di dalam hati. Kok bisa sih mereka hidup kayak gitu? Saya juga mau Tuhan kayak gitu kalau boleh. Tapi tiba-tiba kemudian muncul rasa bersalah karena dari kecil kan kita sudah diajarkan apa yang dicari orang. Tapi apa yang dicari Tuhan? Saya udah dari kecil tuh dididik bahwa gak boleh cari uang karena kata Tuhan gak boleh cari uang gitu ya. Itu jadi rohani gak sih sebetulnya kita pengen kaya. Jadi orang Kristen itu kan harus belajar cukup, harus cari Tuhan duluan karena Tuhan aja cari saya dan lain sebagainya. Gak usah ngincer harta. Bahkan lagu yang tadi kan bilang apa tadi susah banget.
Iya, ngengat akan apa segala rupa. Di mana ada hartamu, disitulah hatimu gitu ya. Padahal gereja juga kan persembahannya persembahan uang. Apa sih Tuhan maunya gitu ya. Jadi salah gak sih Tuhan sebenarnya kita pengen kaya? Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini Bapak Ibu? Kalau kita tanya dalam hati kita, orang yang kaya itu kayak gimana sih? Biasanya jawabannya cepat. Kayak video ini boleh ditampilin Bu. Ini lagu lama banget nih. Ada yang tahu ibu-ibu lagunya? Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil denger musik sama teman-teman gue. Gak kepanasan lagi. Wih, dingin. Pengen punya rumah. Gedong. Rumah gedong. Lengkap dengan pelayan, perabotan lux plus kolam renang. Ini film dong. Mau ini itu tinggal perintah. Hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan gue ajak teman-teman gue nyebur deh basah. Andai ku jadi orang kaya. Gue temen lo kan tuh ya. Andai nggak usah pakai kerja. Oke Bu, udah cukup. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Andai Tadinya saya mau nyanyiin sendiri, tapi itu jadi kayak Devina underestimate gitu ya, bukan Opi Andaresta ya. Andai aku jadi orang kaya nggak pakai banyak kerja ya, itu kan pengennya gitu, berhayalnya gitu, duitnya banyak, bisnisnya sukses, mobilnya gonta-ganti. Kalau zaman sekarang followersnya ribuan, sampai dia kayak cuma, "Hai guys, aku lagi pakai baju ini, muncul 10 juta di rekeningnya dia gitu ya." Itu kan rasanya gampang sekali, nggak pakai pikir panjang, duitnya udah banyak. Nah, definisi orang kaya yang sekarang itu seperti itu, masih seperti itu. Itu lagu tahun berapa ya ibu-ibu? 90-an lah ya kurang lebih ya. Lagu 90-an sekarang 2025 masih aja mirip-mirip begitu definisi orang kayanya. Tapi kalau kita buka Alkitab dan bertanya, menurut Tuhan orang kaya itu kayak gimana sih? Maka jawabannya memang sangat berbeda. Sebab Tuhan melihat bukan dari apa yang kita miliki, tapi siapa yang Ia percaya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 12, di sini kan kita lihat Tuhan itu nggak langsung kasih harta, kasih kekayaan pada Abram. Yang Tuhan lakukan apa? Tuhan panggil terlebih dulu Abram. Dan panggilannya itu sangat menantang sekali buat Abram. Di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan katakan, "Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan gak kasih share locationnya kemana gitu ya, pakai WhatsApp atau pakai Google Maps. Tuhan gak kasih foto lokasinya itu tuh di mana, enggak. Tuhan gak kasih detail rencananya apa, enggak. Yang Tuhan kasih tuh cuma janji. Dan apa respon Abram? Dia pergi, dia percaya. Itu kekayaan pertama yang dimiliki oleh Abram, yaitu kekayaan iman. Iman untuk taat, iman untuk percaya, iman untuk melangkah meskipun belum tahu kemana. Dan justru dari iman inilah semua kekayaan lain yang diberikan oleh Tuhan itu mengalir. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan memperluas dan memperbanyak keturunannya. Tuhan jadikan dia saluran berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Maka pertanyaan untuk kita hari ini bukan sudah berapa banyakkah yang kita punya, tapi seberapa dalamkah saya percaya pada Tuhan. Karena orang kaya secara iman itu bisa hidup tenang meskipun belum punya semuanya. Dia tahu
Tuhan yang pegang hidupnya. Dia tahu berkat itu datangnya dari tangan Tuhan, bukan dari usaha sendiri semata. Dia gak gampang panik kalau seandainya penghasilannya turun. Dia tidak iri saat orang lain naik. Gak perlu tuh orang-orang kaya, orang-orang seperti ini tuh ketika orang lain berlian berapa karat, ya dia ikut-ikutan pakai yang dupnya gitu ya, gak perlu. Karena hatinya itu sudah ditambatkan kepada Tuhan yang setia dalam hidupnya. Saya ingat ada satu orang ibu ketika saya praktek di sebuah jemaat di pedalaman. Secara ekonomi hidupnya itu pas-pasan. Dia gak punya rumah yang bagus. Karena di pedalaman rumahnya masih kayu begitu ya. Meskipun ada orang yang sudah bertembok lantai 2 ada, tapi ini masih kayu. Bahkan anaknya masih harus bantu orang tuanya untuk berkebun sepulang sekolah. Tapi setiap kali ada yang sakit, ibu ini yang pertama datang bawa makanan. Setiap ibadah dia datang paling awal, pulang paling akhir. Dan yang paling buat saya berdecak kagum, setiap bulan diceritakan oleh orang lain, disisihkan persembahan dengan konsisten. Meskipun nilainya gak besar. Lalu pernah saya tanya sama ibu itu, emang ibu gak takut kurang gitu hidupnya? Karena kan secara duniawi, berapa sih penghasilannya ketika dibagikan ke orang lain? Lalu dia jawab tersenyum, memang saya gak punya banyak katanya. Tapi saya ini punya Tuhan, dan itu cukup. Kalau saya percaya Tuhan gak pernah terlambat, kenapa saya harus pelit-pelit gitu dalam hidup saya? Saya yang masih bocah ketika itu, luar biasa sekali iman ibu ini begitu ya. Ini yang baru orang kaya beneran. Dompet itu boleh tipis, tapi imannya tebel. Gak cuma tahu ayat, gak cuma tahu semua isi Alkitab, tapi hidup sungguh dalam janji Tuhan itu. Nah, itu kekayaan yang gak bisa dicuri, gak bisa digerogoti oleh ngengat, sama kayak lagu yang tadi. Gak bisa hancur kalau dunia juga hancur. Karena akarnya benar. Akarnya itu di dalam iman. Maka kalau iman kita rapuh, kekayaan sebanyak apapun, mau kita punya 1000 triliun pun gitu ya, gak akan bisa menopang kita. Itu kan yang terjadi sama para koruptor. Dia punya harta mungkin lebih banyak daripada harta kita. Tapi toh tetap aja ngerasa kekurangan kan. Jadi sebetulnya bukan seberapa banyak, tapi seberapa besar iman kita sama Tuhan. Maka kalau iman kita kokoh, sekalipun segalanya diguncang oleh Tuhan, hati kita akan tetap berdiri teguh dan percaya sama Tuhan. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari, setelah Tuhan panggil Abram, dia taati panggilan Tuhan, kehidupan Abram juga mulai berubah. Dia berjalan dalam iman, meskipun sedikit demi sedikit. Tapi Tuhan memperluas hidup Abram dalam tanah, dalam keturunannya, dalam pengaruhnya. Tapi satu hal yang sering luput kita lihat, bahwa dalam iman yang Abraham punya, Abram menghasilkan karakter yang baik. Dia bukan cuma percaya, tapi dia memancarkan kebaikan dalam tindakannya. Kalau kita perhatikan ayat pasal 13, diceritakan bahwa harta Abram dan hartanya Lot itu sudah begitu banyak. Sampai-sampai gembala mereka itu bertengkar karena lahannya gak cukup. Kalau kita Abram, ada di posisi Abram, kita mungkin akan bilang, sorry ya Lot, sorry banget nih. Yang dipanggil Tuhan itu kan saya. Yang dikatakan, tuh Abram pergi deh ke sini nanti saya tunjukin, itu kan saya. Maka kamu yang harusnya ikut saya, bukan saya loh yang ikut kamu. Jadi minggir, kamu yang minggir sedikit, pergi dari tempat ini. Secara logika manusia, bisa kan Abram begitu? Tapi apa yang dilakukan Abram? Kalau kita baca pasal 13 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Abram kepada Lot, jangan kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri,
aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Ini apa yang dilakukan oleh Abram? Dia melepaskan haknya. Dia mengalah bukan karena dia lemah. Bukan karena dia yang pertama dapat janji Allah. Tapi karena dia kuat dalam hikmatnya. Dia gak rakus, dia gak rebutan. Dia punya prinsip bahwa hidup dalam kasih dan damai sejahtera itu lebih penting daripada menang sendiri demi harta yang udah Tuhan kasih. Dan ini orang yang kaya dalam hikmat. Orang yang kayak gini gak cepat marah. Meskipun bisa dia marah ketika itu. Gak serakah. Meskipun bisa ambil lebih. Gak kasar. Meskipun punya kuasa atas segala sesuatu. Dan tidak balas dendam. Meskipun ada kesempatan yang banyak dan besar untuk balas dendam. Jadi hikmat itu bukan sekedar moral yang baik. Tapi buah dari hati yang kenal Tuhan. Itu kan berjalan beriringan. Kita punya iman, kita kenal Tuhan, maka hati kita pun berubah jadi baik dan berhikmat. Dan di dunia seperti ini, hikmat ini justru terasa langka. Kita hidup di zaman ketika orang yang baik itu kan dianggap bodoh. Yang jujur itu kan seringkali malah dimanfaatkan. Yang lemah lembut itu kan dianggap gak punya nyali gitu. Tapi justru di tengah dunia yang seperti ini Tuhan panggil kita untuk tetap hidup baik. Bukan karena dunia itu menghargai kita. Tapi karena kita mau memuliakan nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Jadi jangan salah hitung. Kadang kita tergoda untuk pikir. Kalau saya terlalu baik, ntar saya dimanfaatkan orang lain. Kalau saya terlalu jujur, nanti saya ketinggalan dari yang lain. Kalau saya terlalu sabar, nanti saya disalip orang. Ya itu kan orang yang nyetir di Gading Serpong kan. Kalau naik mobil, kita udah ada di depan, tiba-tiba ada yang nusuk. Gitu. Akhirnya yang terjadi, kita lihat Gading Serpong update setiap hari kecelakaan. Karena orang gak mau ngalah. Karena kalau kita sabar, ntar disalip orang kayak gitu. Udah gue ikutan gitu ya. Ngeremnya entar kalau udah mau nabrak sedikit, tinggal 5 cm lagi kita udah gini baru dia ngerem. Cip gitu ya. Tapi ingat, kebajikan atau hikmat itu mungkin gak langsung membuahkan hasil secara duniawi. Karena apa? Karena itu tadi. Tapi dia menanamkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada kehormatan, ada kepercayaan, ada karakter yang kokoh. Dan yang terpenting, Tuhan menyukainya. Jadi jangan biarkan dunia ini membuat kita malu untuk jadi orang baik. Karena orang yang kaya dalam hikmat itu akan meninggalkan jejak. Bukan hanya di atas kertas warisan, tapi dalam hati banyak orang. Minimal dalam keluarga kita sendiri lah. Atau persekutuan kita lah. Dan itulah kekayaan yang gak akan pernah jadi rugi kalau kita punya. Dan yang ketiga, kalau kita jujur, ada salah satu godaan yang terbesar dari kekayaan. Baik sedikit atau banyak kekayaan yang kita punya. Yaitu mengamankan diri sendiri dulu. Tunggu saya aman dulu. Tunggu saya cukup dulu. Dan menariknya, pola hidup kayak gini tuh gak kita temukan dalam Abram. Kalau kita baca di pasal 14, kita baca bahwa Lot, keponakan Abram, ini tertawan dalam perang antar raja-raja. Dan apa yang dilakukan oleh Abram? Pasal 14 ayat 14 sampai 16 dikatakan, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya.
Jadi Abram mau mengambil risiko, mengerahkan seluruh sumber dayanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan keamanannya demi menolong orang lain. Abram mengambil risikonya. Dan saat ia berhasil, apa yang terjadi? Raja Sodom yang punya hak atas sebagian harta rampasan perang datang kepadanya dan menawarkan bagian harta. Yang Abram lakukan, dia menolak. Ayat 22 sampai 23, aku bersumpah demi Tuhan, kata Abram. Aku gak ambil apapun dari kepunyaanmu, sekalipun seutas benang atau tali kasut, supaya engkau jangan dapat berkata, aku sudah buat Abram jadi kaya. Ini luar biasa sekali loh Abram. Ini kan suap gitu ya dari Raja Sodom. Tapi Abram gak mau. Supaya jangan sekali-kali dia yang bikin saya jadi kaya. Abram pilih memberi, bukan menumpuk. Dia pilih kemurnian imannya, bukan keuntungan. Dia pilih kemurahan hatinya, bukan kerakusan. Nah ini orang kaya dalam kemurahan. Orang yang kayak gini gak akan pelit sama waktu. Dia gak akan perhitungan dalam memberi. Dan dia gak akan nunggu kaya dulu baru dia mau berbagi. Dan gak takut kekurangan. Karena dia punya iman. Bahwa Tuhan akan cukupkan segala sesuatu buat dia. Pada waktu yang tepat. Ini 3 hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang pertama, punya iman. Iman itu akan membuat kita berdiri kokoh. Sehingga kita punya hikmat. Dan kita akan murah hati dalam segala sesuatunya. Kemurahan hati itu menular loh Bapak Ibu. Karena ada bapak-bapak mungkin nonton di YouTube ya. Karena satu tindakan kecil itu mungkin bisa membuka jalan kasih buat banyak orang. Saya pernah ketemu juga ada satu orang bapak yang sederhana. Dia kasih persembahan di gereja kecil dalam bentuk beras. Karena dia gak punya apa-apa selain beras. Gak banyak. Tapi rutin. Nah satu hari ada keluarga muda. Biasa kan keluarga muda ada aja hal-hal yang harus kurangnya begitu ya. Nah, keluarga muda ini kebetulan kesulitan di bidang ekonomi. Lalu tahu tidak siapa yang pertama menolong? Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling dikasih Tuhan miliaran. Bukan pejabat di gereja itu, yang katanya pilar gereja itu gitu ya. Tapi bapak ini yang setiap bulan ngasih beras meskipun kecil. Dia katakan, saya tahu gimana rasanya gak punya. Jadi kalau saya bisa berbagi, saya bagi. Dan dari situ persembahan sembako akhirnya bergulir. Orang-orang mulai ikut memberi, bukan karena disuruh. Tapi karena melihat kemurahan hati yang dicontohkan oleh Bapak yang sederhana ini. Maka jangan salah Bapak Ibu. Orang yang pelit itu biasanya bukan karena dia gak punya uang. Tapi karena dia gak punya iman. Orang yang murah hati itu gak pernah jatuh miskin karena memberi. Karena sumber kebaikan dia itu tuh bukan dompet. Tapi hati yang kaya akan Tuhan. Jadi salah gak sih kalau kita ingin kaya? Enggak salah. Tapi jangan puas hanya dengan kekayaan yang akan habis gitu. Yang gak akan kita bawa sampai kita mati. Jangan berhenti pada angka. Dan jangan mengejar hanya yang sementara. Balik lagi, seringkali kita mengejar hanya yang sementara. Sedangkan yang lain kita tinggalkan. Padahal yang akan berlangsung kekal itu adalah harta yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kan ketika kita ditanya nanti sama hakim yang agung yang akan datang yang kedua kalinya. Bukan berapa banyak harta yang sudah engkau kumpulkan di dunia kan. Tapi seberapa kaya engkau di dalam imanmu, di dalam hikmatmu, di dalam kemurahan hatimu. Itu yang akan ditanya oleh sang hakim yang agung. Dan ini bentuk kekayaan yang gak bisa ditukar dengan rupiah.
Tapi ketika kita punya, hidup kita akan terang. Kita akan bisa jadi saksi Tuhan dan kita akan bisa jadi berkat. Dan ini yang Tuhan katakan kepada Abram. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena 3 hal yang dia punya. Iman, hikmat, dan kemurahan. Dan ini bukan janji Tuhan yang kosong. Ini panggilan hidup. Bahwa kita punya hidup kita ini bukan hanya untuk menampung berkatnya Tuhan. Tapi untuk menyalurkan berkatnya Tuhan. Maka mari kita jangan mau jadi orang-orang yang disebut kaya harta begitu ya. Karena iman. Tapi mari kita mau untuk jadi orang-orang yang disebut kaya dalam iman. Karakter kita yang mulia dan hati kita yang penuh kemurahan. Karena saat dunia mengukur keberhasilan dari apa yang kita punya, Tuhan mengukur dari siapa kita di hadapannya. Dan warisan yang paling penting untuk kita turunkan ke anak cucu kita adalah warisan teladan hidup kita. Karena ketika nanti kita dikenang oleh orang-orang, yang akan dikenang adalah bagaimana kita mau punya iman yang kuat, mau punya karakter yang baik di dalam Kristus, di dalam hikmat kita, akan pengenalan kita kepada Tuhan, dan mau murah hati. Meskipun mungkin secara duniawi, secara logika, kita lebih kekurangan dari orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdiskusi, tapi saya berikan berdiskusi dari bagi kelompok berapa, Bu? Sharing. Ya. Untuk ibu-ibu bisa 5 kelompok. 1 kelompok 5 orang. 6 kelompok jadi. Mari ibu-ibu silakan. Kita akan men-sharingkan ya. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita sharingkan di dalam kelompok kita. Hal yang pertama, pertanyaannya ada yang pertama, dalam hal apa selama ini saya mengejar kekayaan? Apakah saya masih mengejar kekayaan dalam bentuk materi? Itu nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kita setiap hari belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Atau apakah saya mengejar kekayaan yang bernilai di hadapan Tuhan itu? Lalu yang kedua, pernahkah saya melihat atau mengalami bahwa kemurahan hati itu justru membawa sukacita yang dalam? Apa sih tantangannya dalam bermurah hati gitu ya? Lalu hal yang ketiga, lewat khotbah yang didengarkan tadi, apa yang saat ini Tuhan sedang ingatkan dalam hidup saya? Apa satu aja hal nyata yang bisa saya mulai untuk bertumbuh di dalamnya? Jadi 3 hal ini ya. Apakah kekayaan yang dalam bentuk materi atau apakah kekayaan dalam bentuk iman, kemurahan, dan juga hikmat. Lalu kemurahan hati itu bawa sukacita. Apakah iya? Lalu tantangannya apa sih dalam kita bermurah hati? Apakah takut dimanfaatkan? Apakah takut ditipu dan lain sebagainya? Begitu hal yang ketiga. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Satu hal yang bisa saya lakukan untuk kehidupan saya ke depannya. Silakan ibu-ibu.
Baik, ibu-ibu sudahkah? Oh belum, kita kasih waktu 5 menit lagi kali ya. Oke. Banyak harta. Dipilih. Perwakilan. Dua menit lagi, Bu. Ayo. Hartanya jangan banyak-banyak. Kayaknya yang sudah siap kelompok 1 nih, sini. Hah? Yang mana? Perwakilannya, mari. Udah siap ya? Yang udah siap ini ready nih kayaknya. Mari, mari. Malah foto-foto. Ayo perwakilannya 1, Bu. Gambreng, gambreng. Masih berfoto. Ini yang udah nggak foto-foto. Mari silakan. Siapa? Ketuanya. Ketuanya. Ini nggak benar salah, Bu. Sharing ini. Nggak usah sini aja cinta. Semua aja yuk. Oh, perwakilannya maju gitu ya. Soalnya kita juga disaksikan di YouTube supaya ibu-ibu yang di rumah juga bisa melihat. Mari perwakilannya Bu Santi. Ya, ini bukan benar salah. Tapi ini kita hasil iya. Enggak apa-apa. Enggak. Oke, kami Enggak dari dikurangi nilainya. remet dong. Mari. Ya, kami dari kelompok 1. Pertanyaannya dalam hal apa Yang satu aja, enggak usah saya sama ini mengerjakan kekayaan? Yang kelihatan katanya. Kebutuhan biaya sehari-hari. Misalnya kita perlu makan seperti sembako ya kan. Terus biaya sekolah, anak-anak, pendidikan, apalagi ya? Jalan-jalan kali ini. Jalan-jalan, iya benar. Iya benar kan ya. Aduh. Terus yang, udah. Ya itu. Udah. Berarti sesuatu yang masih tampak yang kelihatan. Kelihatan. Ya. Terus nomor 2. Pernahkah saya melihat atau mengalami bahwa kemurahan hati justru membawa sukacita dari ya, mengalami sukacita. Terus yang kedua, apa tantangan saya dalam memurah hati? Memberi tidak mengharapkan balasan. Oh iya. Terus membantu dengan kemampuan yang ada. Ah. Ya.
Terus nomor 3, melalui khotbah yang didengar tadi, Bu Devina, apa yang saat ini Tuhan sedang ingatkan dalam hidup saya? Kalau kata ibu-ibu, kaya dalam iman. Terus, dan apa satu hal nyata yang bisa saya mulai minggu ini? Oke, banyak hal yang diingatkan. Jadi Tuhan sudah memberi berkat dan kita tugasnya membantu orang yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang ada di sini. Baik. Kelompok dari sayap kiri. Iya, Kiri, dari sayap kiri. Kanan sudah, kiri. Yang belakang perwakilannya, Bu silakan. Ayo, ini bukan salah bener enggak? Ayo perwakilannya yang belakang, Bu, mari Bu. Bu Herlina. Ayo Bu, ke depan. Enggak apa-apa kalau kita masih memikirkan Yang beras, kelihatan, iya, ikan, iya. cabe, enggak apa-apa. Iya. Dalam hal apa saya selama ini mengejar kekayaan? Biasanya sih materi ya. Iya. Yang umum sih yang sehari-hari ya untuk mencukupi kehidupan kita ya. Apalagi kalau misalnya di salah satu pihak, misalnya yang single parent, dia kan harus berjuang. Iya, betul. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk sekolah anak gitu kan. Itu wajar sih sebenarnya ya betul, gitu yang. manusiawi. Terus apa yang saya lebih banyak mengutamakan yang kelihatan atau yang bernilai di hadapan Tuhan? Ya selama ini kebanyakan yang kita kelihatan gitu ya. Seharusnya kita lebih mengutamakan Tuhan gitu. Maka di sini kan kita diingatkan terus ya, kita harus seimbang di dalam yang mengutamakan sehari-hari, keluarga gitu kan. Anak, suami itu juga penting gitu kan di dalam melayani di keluarga. Juga kita juga harus mengutamakan ya Tuhan gitu sih. Itu yang kedua, pernahkah saya melihat atau mengalami bahwa kemurahan hati justru membawa sukacita yang dalam? Oh itu pasti ya. Kalau kita memberi, kita tuh ada sukacita gitu kan. Jangankan kalau kita memberi ya, kita melihat orang memberi, kita juga ikut sukacita. Jadi kita juga dalam hati kita, aduh iya ya, kita juga bisa memberi lebih seneng gitu loh. Nah itu yang pasti semua juga pasti ngalamin ya. Kalau kita memberi pasti kita juga akan mengalami sukacita yang luar biasa gitu. Walaupun sedikit, bukan hanya uang, materi, tapi juga bisa misalnya doa, tenaga gitu kan. Masukan-masukan, itu kita juga bisa, kita juga ada sukacita gitu ya. Terus walaupun gak banyak, sekecil apapun pasti bisa jadi berkat gitu ya. Terus apa tantangan saya dalam bermurah hati? Kalau tantangan saya kan itu ada hal positif dan negatif ya. Kalau yang negatifnya mungkin takut dimanfaatkan. Cuma balik lagi sih, itu urusannya sama Tuhan sih. Kalau kita mau niat baik, ya udah kita lakukan. Jangan mikir ntar gue dimanfaatkan, ntar gini. Ya udahlah itu urusan dia sama Tuhan gitu sih. Nah kalau yang positifnya, kadang-kadang kita juga ngelihat orang yang bermurah hati ya. Kita juga jadi ikut, oh iya ya kita bisa lebih bermurah hati lagi. Itu yang ketiga, melalui khotbah yang didengar tadi, apa yang saat ini Tuhan sedang ingatkan dalam hidup kita. Itu banyak sih ya. Semua kayaknya mengingatkan gitu ya. Biar kita juga bisa diubahkan, bisa lebih baik lagi. Bisa punya iman yang teguh, punya hikmat, juga kita bisa lebih bermurah hati. Dan apa satu hal yang nyata yang bisa saya mulai minggu ini untuk bertumbuh di dalamnya. Ya kita berusaha ya semuanya ya. Gitu, biar hidup kita juga bisa lebih baik, bisa mengutamakan Tuhan. Itu sharingan dari kelompok saya, makasih. Terima kasih Ibu. Satu lagi kali ya Bu ya. Satu lagi saya menerawang. Di sebelah sini kayaknya ada sesuatu aura-aura yang bercanda Bu. Bu Vini boleh Bu apa Bu Ibu Sarah? Dari saya nih. Sorry. Ini kelompok saya seharusnya yang ke depan nih ada Ibu Esnur. Tapi kandidat lain juga ada Bu Sarma, Bu Mariani. Banyak sebetulnya kandidatnya.
Iya, pertanyaan pertama, dalam hal apa saya selama ini mengejar kekayaan? Ini menurut catatan hasil diskusi kami, dalam hal duniawi kita mengejar kekayaan. Tetapi dalam Tuhan kita harus berserah. Apa yang Tuhan sudah berikan itu yang kita harus terima. Kita harus berdoa, kita harus bekerja, dan harus bersinergi. Kemudian yang pertanyaan B, apakah saya lebih banyak mengutamakan yang kelihatan atau yang bernilai di hadapan Tuhan? Hasil diskusi kita, ini agak, coba Esnur dibantu tulisannya agak steno, ini stenografinya, Ibu notaris kita stenonya, iya. Mana. Oke. Kalau secara manusiawi, memang kami dari diskusi kami mengutamakan yang kelihatan. Tapi secara iman, kita sebaiknya melakukan apa yang bernilai di hadapan Tuhan. Misalnya, menolong sesama orang, yaitu orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, baik di keluarga maupun di komunitas. Itu contekannya, Bu. Ayo diulangi, Bu. Selanjutnya, you stay di sini. Nomor 2, pernahkah saya melihat atau mengalami bahwa kemurahan hati justru membawa sukacita yang dalam? Hasil diskusi, ya pernah. Kita semua pernah melihat atau mengalami kemurahan hati yang membawa sukacita. Salah satunya ini, coba Bu Esnur. Contohnya jadi ada tadi di antara kami 1-2 orang yang pernah mengalami tawar-menawar. Nah udah tawar-menawar, kalau kata Bu Fida sampai rendah, tapi sebenarnya enggak sih. Tawar-menawar, tapi udah tawar-menawar malah dikasih lebih. Nah, contohnya waktu itu kalau saya tuh, kok jadi saya ya? Gak apa-apa ya. Nah, waktu itu saya masih kerja di bagian lapangan. Jadi naik bajai ceritanya. Pak, dari sini ke sana berapa? Katakanlah 15.000 ya. Boleh nggak Pak 13.000? 15 Neng, udah 13. Ya udah akhir naik tuh 13.000 tuh. Saya bayar deal 13.000. Tapi saat saya mau bayar, saya minta, Pak kita mampir dulu ke sana ya, ke toko roti ceritanya. Nah saya bungkusin, waktu saya mau turun, uangnya tetap 15.000 saya kasih, terus saya kasih bingkisan itu. Terus si bapaknya itu mukanya happy banget. Dan saya juga merasa, seneng ya gitu. Gitu, jadi saya tuh hanya, kalau bahasa Sunda nama api-api gitunya. Tah, kos gitu tah. Nondenya Bu. Iya, itu nomor 2. Tadi apa tantangan saya dalam bermurah hati? Tantangannya apa tadi ya? Salah satunya penyangkalan diri. Ya. Ya. Di dalam keraguan-raguan. Ya antara ngasih enggak ya? Oh harus ngasih nih. Enggak gitu. Biasa kesannya kan ada saving lainnya. Iya. Jadi itu kita harus menyangkal diri. Kalau kita mengikuti suara Roh Kudus, itu pasti kita harus menyangkal diri. Keraguan-raguan gitu, apalagi ini Mariani. Kalau ada promo, nggak bisa kita menyangkal diri. Selalu harus beli yang promo. Itu salah satu diskusi kita. Biasalah ibu-ibu ya, Bu Pendeta. Nomor 3, melalui khotbah yang didengarkan tadi, apa yang saat ini Tuhan sedang ingatkan dalam hidup saya? Apa ini? Jangan fokus pada hal-hal duniawi. Itu yang tadi, dari khotbah tadi ya, yang diingatkan jangan terfokus pada hal duniawi. Terus jangan pelit. Nah terus berdoa, berusaha. Nah yang tadi juga tetap Bu yang menyangkal diri tadi. Terus agar kita juga berhikmat dalam hidup ini gitu. Nah meskipun tiap orang tadi berbeda-beda ya Bu untuk hal yang ini yang diingatkan tadi. Contohnya ya itu tadi tuh yang menyangkal diri, terus berhikmat. Nah selain itu juga ya berdoa dan berusaha terus. Terima kasih, itu dari kelompok kami. Tepuk tangan ibu-ibu untuk semua kelompok ini. Baik, kita cukupkan saja ya Bu ya. Ya yang namanya manusiawi sekali kalau kita memikirkan soal masa depan. Apakah kita akan kurang atau tidak. Apakah kita cukup kalau kita memberi kepada orang lain. Sedangkan diri kita sendiri kurang gitu ya. Kadang-kadang kan ada saja dalam 1 bulan itu tuh uangnya udah mepet
banget, kayaknya tinggal 1 kali makan lagi gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ada orang yang minta tolong sama kita. Dan kita tahu itu, aduh gak bisa nih kalau kita gak tolong gitu ya. Nah di saat itulah kita harus berdoa minta hikmat dari Tuhan. Supaya tadi, jangan sampai kita jadi egois dalam diri sendiri. Tapi kita juga tidak tidak memikirkan orang lain juga gitu. Tapi diri sendiri juga gak dipikirin, jangan kayak gitu juga. Makanya tadi harus seimbang. Nah caranya minta tolong sama Tuhan. Saya yakin ibu-ibu itu semuanya cerdas. Semuanya bisa dihandle oleh ibu-ibu dan cerdik sekali ibu-ibu ini begitu ya. Jadi saya yakin juga Tuhan pasti akan kasih hikmat dalam kecerdikan ibu-ibu untuk mengatur setiap hal yang sudah Tuhan tambahkan dan berikan di dalam kehidupan ibu-ibu ini. Apalagi kalau ada promo bentar lagi 7.7. Nah itu hikmat antara Shopee, Tokopedia. Kayaknya itu kan sebenarnya tuh gak perlu-perlu banget gitu ya. Tapi semakin kita matanya langsung berbinar-binar ketika melihat sesuatu yang diskon. Lalu kalau ibu beli yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, nanti jadi murah banget gitu kan, kelihatan kayak wow. Padahal sama aja kalau kita beli itu semuanya sama harganya gitu ya dengan yang harusnya nggak beli gitu. Baik, tapi biarlah Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan supaya kita bisa mengatur setiap berkat yang Tuhan berikan, dengan kita juga bisa berbagi terhadap sesama kita yang betul-betul membutuhkan begitu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami manusia yang masih mengkhawatirkan segala sesuatu. Kami tahu kami manusia yang masih belajar untuk betul-betul percaya kepadamu, betul-betul menyandarkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan betul-betul tidak khawatir akan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong setiap kami, Engkau akan memberkati setiap kami. Maka ya Tuhan, biarlah segala kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kami, semuanya dapat Engkau kikis satu persatu dengan iman akan janji Tuhan yang teguh dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau akan memberkati Abram, demikian juga Engkau memberkati setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Gading Serpong yang menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Biarlah setiap kami dapat bersatu hati untuk turut terlibat dalam proses pembangunan gereja. Baik di dalam gedungnya, kiranya Engkau cukupkan segala sesuatunya sehingga dapat selesai pada waktu-Mu yang tepat. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan jemaatnya. Biarlah kami juga dapat turut terlibat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dalam hal kami. Biarlah GKI Gading Serpong juga dapat bertambah-tambah secara kuantitas dan kualitas. Setiap dana yang diperlukan kami percaya Engkau yang mencukupkannya. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat kami, simpatisan kami dalam kehidupannya. Seperti jemaat yang lemah tubuh atau komplikasi sakit, orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, pasangan yang lama menantikan buah hati, pertikaian internal dalam keluarga, atau anak-anak muda yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami mohon Tuhan ikut mendampingi setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk persoalan kemanusiaan di tengah perang yang berkecamuk. Biarlah Tuhan yang melembutkan hati, memberikan hikmat bagi para pemimpin dunia agar memperjuangkan nilai kasih dan kebenaran seutuhnya untuk terciptanya perdamaian dunia ini. Berikan hikmat juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah mereka juga dapat membuat keputusan yang berhikmat, yang daripada-Mu saja, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan sukacita Tuhan, dapat merasakan hikmat Tuhan, dan dapat merasakan kesejahteraan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Iya. Kita akan mengakhiri. Ini ada satu pujian Bapak Ibu ya. Pujian ini mungkin belum familiar. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi doa kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah akan memenuhi seluruh keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biarlah ini menjadi iman kita, iman percaya kita kekhawatiran itu tetap ada. Ya, tetap ada dalam diri kita. Namun iman percaya itu yang terus memberikan kita kemampuan untuk melihat dan meyakini bahwa Allah kita itu akan memenuhi keperluan kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Boleh duduk silahkan ibu-ibu. Kita akan berdoa untuk yang ulang tahun, betul ya? Ya. Ada ibu-ibu yang berulang tahun. Ibu Liliana Sumanto, Ibu Liwati, Ibu Leni Wongsonegoro, Ibu Tiade Yunita. Ada orangnya? Oh, boleh maju ke depan Bu. Gak apa-apa sekalian didoain Ibu. Maju aja Bu. Ibu Liliana Susanto, Ibu Vika Herawati, Ibu Rebeka, Ibu Juniwati, Ibu Elizabeth Tanos, Ibu Ernawati. Iya, silakan maju juga Bu. Ibu Tuti Suntoro dan Ibu Dewi Juliani. Nah, kita karena tadi doa syafaatnya udah di awal, jadi sekarang kita mau berdoa untuk ibu-ibu yang ulang tahun, kita tanya harapannya begitu ya. Yang utama,
sehat itu pastinya. Biar Tuhan yang pimpin setiap langkah saya dalam menjalani hari-hari ke depan. Biar Tuhan yang pimpin dan curahkan berkatnya buat saya dan keluarga. Amin. Kalau buat saya berserah rencana Tuhan selalu terbaik buat saya gitu. Untuk saya sih sehat jasmani dan rohani itu yang penting supaya bisa lebih banyak melayani di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, baik, kita berdoa ya ibu-ibu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, Ibu Liliana Sumanto, Ibu Liwati, Ibu Leni Wongsonegoro, Ibu Tiade Yunita, Ibu Liliana Susanto, Ibu Vika Herawati, Ibu Rebeka, Ibu Juniwati, Ibu Elizabeth Thanos, Ibu Ernawati, Ibu Tuti Suntoro, dan Ibu Lani Dewi Juliani. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang juga Tuhan sudah tambahkan di dalam kehidupannya, untuk hikmat, untuk berkat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menambahkan hikmat kepada kehidupan mereka, iman yang teguh di dalam kehidupan mereka, agar mereka juga dapat menjadi saluran berkat, teladan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa untuk setiap harapan-harapan yang boleh mereka miliki, biarlah Tuhan juga tambahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka di dalam menjalani hari lepas hari. Untuk setiap hal juga yang saat ini sedang dipergumulkan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, bersyukur kepadamu di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam tahun-tahun yang sudah Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari saya undang sekali lagi bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Biarlah kita meyakini dan memakai kehidupan kita untuk hormat kemuliaan. Harta yang Tuhan titipkan bagi kita juga digunakan selayaknya yang Tuhan kehendaki. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 153, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Baik, yang kedua, sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, setiap pujian yang boleh kami naikkan, dan doa-doa juga yang boleh kami ungkapkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami manusia, ketika kami khawatir, tetapi biarlah kekhawatiran kami dapat kami hapus satu persatu, karena kami yakin dan percaya Engkau yang mempunyai kehidupan kami, Engkau yang akan mencukupkan setiap kami. Maka biarlah kami juga diberikan hikmat,
Kami diberikan iman yang kuat. Kami diberikan kemurahan hati untuk berbagi dengan sesama. Dan pada saat ini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Shalom. Terima kasih ibu-ibu untuk kesabarannya. Mohon waktunya, waktunya sebentar untuk kami menyampaikan warta. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Devina yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya ibu-ibu. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang bertugas pada hari ini. Ada Ibu Susilawati, Ibu Amelia, Ibu Lydia, Ibu Santi, Ibu Sarma, Ibu Mariani, juga Ibu Shirley yang hari ini tidak bisa hadir. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semuanya. Hari ini info tidak ada jemaat baru yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan warta untuk flyer yang pertama. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, atau pemimpin pujian, juga aser, bisa menghubungi Ibu Tena di nomor handphone yang tertera ya ibu-ibu. Next, untuk kegiatan pelawatan, bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dengan tim pelawatan, bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Kebetulan hari ini keduanya tidak hadir. Nomor handphone ada di layar. Untuk jika jemaat ada yang ingin didoakan secara khusus, juga bisa menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Untuk Less in More, ini di tanggal berapa ini? 12 Juli ya ibu-ibu. Sabtu 12 Juli jam 10 di Gria Kana. Selanjutnya, persekutuan dewasa, ini juga Bu Devina nanti ya Ibu ya, di hari Sabtu 5 Juli jam 7 di Gria Kasih. Ibu-ibu silakan hadir. Ruang doa di setiap hari Selasa ya ibu-ibu. Silakan ibu-ibu bisa hadir di ruang Kana juga di jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Hari ini yang berulang tahun tadi sudah didoakan oleh Ibu Devina. Mungkin untuk yang hadir saja, Kak Ita juga Ibu Erna silakan maju ke depan. Kita akan memberikan salam kepada ibu-ibu dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan terima kasih juga untuk Kak Ita yang membawa snack. Nanti ibu-ibu silakan keluar dari pintu samping untuk mengambil snack. Silakan Bu, kita nyanyi bareng-bareng. Lagu yang pertama kita nyanyikan dulu, nanti yang kedua baru ibu-ibu maju ya. Ibu-ibu berdiri. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu
berfoto bersama ya ibu-ibu. Ucapkan pada